Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhammad Imam, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan resume materi pada agenda 3, yaitu manajemen ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu dalam hal ini lebih menekankan agar tersedianya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul. Berdasarkan jenis aparatur sipil negara terbagi menjadi dua, yaitu ada pegawai negeri sipil atau biasa kita sebut PNS, dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita bisa singkatnya sebagai P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Itulah dua jenis aparatur sipil negara. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN dan P3K memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut, yaitu ada 3 fungsi dan tugas. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayanan publik, ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas aparatur sipil negara, maka ada hak yang didapatkan oleh PNS dan P3K. Hak PNS yaitu pertama, gaji tunjangan dan fasilitas, hak yang kedua, cuti, ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, keempat, hak perlindungan, dan kelima, hak pengembangan kompetensi. Untuk P3K memiliki hak mendapatkan hak, satu, gaji tunjangan dan fasilitas, kedua, hak cuti, ketiga, hak perlindungan, keempat, pengembangan kompetensi. Dan PNS atau ASN memiliki kewajiban yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN. Kewajiban itu ada 8 yang teman-teman bisa lihat sendiri pada slide ini. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggung jawab yang diberikan dan harus dilaksanakan. Dan ke-8 ini ada kewajiban ASN yang harus diterapkan dan dilaksanakan. Lalu terdapat kode etik dan perilaku ASN. Terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang bertujuan untuk menjaga martabat ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam berbirokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Fungsi dari kode etik dan kode perilaku ini adalah satu, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangan, dan dua, sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan. Lalu dalam konteks pengelolaan ASN ini, konsep sistem merit menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN, dan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, dengan tanpa membedakan latar politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Itulah mengenai sistem merit. Sistem merit ini memiliki masing-masing manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi dan pegawai. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Lalu manfaat yang kedua dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan manfaat yang ketiga bagi organisasi yaitu instansi pemerintah dapat mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegrasi untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan itu untuk sistem merit bagi pegawai, yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama
untuk meningkatkan kualitas diri. Itulah manfaat sistem merit bagi organisasi dan bagi pegawai. Sistem merit dalam pengelolaan ASN mengatur manajemen dan manajemen P3K yang tertuang dalam pasal. Untuk pasal 55 mengatur mengenai manajemen PNS dan pasal 93 mengatur mengenai manajemen P3K. Yang bisa teman-teman lihat pada slide ini, inilah manajemen yang diatur sesuai pasal dari PNS dan P3K. Manajemen PNS yaitu mengatur penyusunan dan penetapan kebutuhan pada pasal 56 sampai 67 dan pengadaan ASN di pasal 58 sampai 67. Lalu ada pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja ASN, penggajian dan tunjangan, mengatur juga penghargaan, disiplin, jaminan pensiun dan jaminan hari tua dan perlindungan. Manajemen PNS ini bisa kita ringkas atau kita lihat untuk menjadi 7, yaitu yang pertama rekrutmen, kedua pengembangan pegawai, ketiga promosi, keempat kesejahteraan, kelima manajemen kinerja, keenam disiplin dan etika, yang terakhir pensiun. Itulah yang mengatur mengenai pengelolaan PNS. Lalu mengenai manajemen P3K mengatur penetapan dan kebutuhan P3K pada pasal 94, pengadaan P3K pasal 95 sampai 96, lalu penilaian kinerja P3K di pasal 100. Ada pula penggajian dan tunjangan P3K, pengembangan kompetensi P3K, pemberian penghargaan P3K, disiplin P3K, dan terakhir mengatur mengenai pemutusan perjanjian kerja. Itulah mengenai manajemen P3K. Lalu organisasi kepegawaian ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Dan organisasi ini, Korps ini memiliki tujuan yaitu satu, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Dan tujuan yang kedua yaitu mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Itulah mengenai resume manajemen ASN pada agenda 3 di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.